Satu, dua, tiga. Kita kedatangan tamu dari Rusia. Oke. Meskipun Rusia sudah senja, Jauh-jauh dari Jakarta. Oke. Kita langsung panggil aja. Kembali lagi bersama kita Paskib Talk. Hari ini nih ada yang spesial nih. Spesial banget. Telurnya 2. Spesialnya karena orang ini kayaknya gampang banget membuat sajak. Bener. Sajak tuh kayak Pas banget gitu ya. Terkenal lah, udah banyak yang tahu lah. Bener. Kita mau datengin dia. Kita mau cerita-cerita itu cara dia Kayak- buat sajak tuh gimana Iya, sampai benar. dia Lu mau cerita diajarin sajak ya? Boleh. Nanti kita Kayak manggil juga pakai sajak harus. Kalau manggil harus pakai sajak. Lu ada gak? Kagak ada. Nggak ada. Gua yang ada. Ada. Kita punya sajak juga nih sebelum manggil Kang Ute, kita punya sajak. Tapi kalau bantuin nih. Boleh. Kita hitung ya. Ya. 1, 2, 3. Kita kedatangan Yo. dari Lanjut. Kita kedatangan. tamu dari Rusia. Oke. Meskipun Rusia sudah senja, jauh-jauh dari Iya. Jakarta. Oke. Kita langsung panggil aja Kang Ute dari Pembaris Anti Baper. Iya, Messi ya. Deg-degan juga ya buat sajak gitu ya. Sajak ya, itu sajak. Coba Sajak sih. Pakai Katanya laptop. lebih keren ya. Oh, daftar apa ya? Tapi itu nge-rap. Nge-rap itu mah. Aduh, Kang Ute apa kabar? Alhamdulillah. Aduh, Ute. Sehat-sehat ya, Kang? Sehat dong. Alhamdulillah. Gak sehat gue gak datang ke sini. Benar, harus selalu sehat. Harus selalu sehat. Di dunia yang sakit. Gue gak ikutan. Dipaksa sembuh di negara yang sakit. Negara mana? Bukan negara cakep ya daripada saat pertama itu. Oh iya, benar. Kang Ute kesibukan hari ini lagi apa? Belakangan ini lagi. Belakangan ini. Sibuk nyari kesibukan gue. Sibuk nyari kesibukan. Ya, sibuk nyari kesibukan. Jadi Boleh, yang boleh. awalnya nggak sibuk, wah gue pengen sibuk nih gue cari. Iya. Biar gak gabut. Oke, benar. Nggak biasa nih. Kenapa? Iya nggak biasa nih sibuk Nggak biasa. nyari kesibukan. Iya, sibuk Benar. gue nyari kesibukan. Beda dari yang Gue lain. kenapa sih? Kayak harus Nih, Kang Ute nih ya. Kang Ute itu kan mau ngadain lomba. Pasti Oke. nggak terdekat ini. Iya, mulai terdekat ya. Ceritain dong awalnya. Itu lomba Paskibra kayak gimana? Oke. Kan biasa lomba-lomba kan biasanya banyak kan di sekolah gitu ya. Sekolah. Betul. Apa yang buat Kang Ute jadi terbesit kalau gua ngadain lomba di mall kali ya? Seru gitu kali. Gua garis bawain dulu. Yang Boleh. pertama, gua nggak pernah ngadain lomba paskibra. Sepanjang gua ngelatih, udah lama banget pokoknya, nggak pernah ada lomba paskibra. Pernah dengar lomba paskibra? Adanya lomba baris berbaris. Nah. Bisa digarisbawahi. Ini harus digarisbawahi Iya. karena baris berbaris itu nggak cuma anak paskibra. Karena gue pernah datang ke satu tempat, beberapa tempat ya, Iya. itu ada juga yang pesertanya bukan dari anggota paskibra. Ada yang dari pramuka, ada yang anak PMR. Yang penting dia bisa baris. Digabungin. Ada unsur baris berbaris. Ada ya? unsur baris berbaris karena yang diperlombakan baris berbaris bukan kepaskibraan. Konteksnya terlalu sempit ya kalau sempit, misalkan iya sih. paskibraan banget gitu. Mungkin ada banyak cabangnya gitu loh. Terus yang latar belakangnya itu yang Nah, di lomba di karena mall kita pandemi ya, Ah. dan kita di masa pandemi, itu. Iya. terus kita mati semua dong Iya, dunia baris betul. saat itu. Mati Iya, banget, mati banget. 2 tahun lagi. 2 tahun, 2 tahun ya. yang latihan nggak ada, mungkin juga regenerasi tiap-tiap kesatuan di tiap-tiap sekolah juga nggak ada, gitu, abis. Jadi gimana caranya biar tetap hidup gitu? Dan kebetulan gue punya koneksi dengan beberapa mall yang memang gue sering ngadain event juga di sana, tapi bukan event baris. Nah, Berarti kali ini, sebelumnya pernah ngadain event di mall itu? iya sering gue ngadain event. Jadi biar tahu juga bahwa gue ngadain event gak cuma event baris. Nah kebetulan Iya. yang pengen gue angkat apa nih di masa pandemik gitu. Akhirnya gue coba deh bikin event baris. Dan ternyata alhamdulillah gue di sini mau garis bawah mau ngasih tanda kutip besar bahwa dunia lomba LKBB yang gue adain di masa pandemik udah 5 kali di mall-mall semuanya
itu bukan cuma mau ngangkat nama Pembaris Anti Baper, tapi gue pengen ngangkat dunia baris di masa pandemik. Baris tetap ada dan tetap hidup. Biar nggak mati gitu. Biar nggak mati. Iya. Gitu. Berarti bisa dibilang juga gak sih pas pandemi ini Kang Ute jadi pelopor lomba pertama sih? Gue nggak berani bilang itu. Kalaupun misalkan ada orang ngecap itu silahkan saja. Gitu. Iya. Tergantung persepsi tiap orang, persepsi tiap orang aja. Mau persepsi ini ke gue apa? Entah dia mau bilang katanya, lu cari cuan banget, iya. Iya dong. Jelas dong, hidup itu emang butuh cuan. Cari Apa cuan. tadi slogannya? Kenapa? Everything has Everything has cuan. 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 Ngadain event di masa pandemik ya kan cari cuan. Oh iya, pasti. Nggak ada panitia event nggak di masa pandemi pun pasti cari cuan. Nggak naif cari ya, rugi, nggak naif gue. Iya. Setuju. Terus kalau misalkan dibilang katanya terlalu mengada-ngada, it's okay, nggak apa-apa. Yang jelas kan tetap eventnya udah berjalan. Iya. Gitu. Buktinya ada lah ya. Nah. Udah ada. Tapi itu event pertama setelah pandemi berarti? Event pertama di masa pandemi. Masa pandemi? Iya. Di masa pandemi. Di masa pandemi. Nggak tahu deh di tempat lain ya, tapi Oh, iya, gue iya. nggak bilang pertama ya, gue nggak pernah bilang pertama. Tapi itu emang banyak kiblatnya sih. Misalnya ini gue tau dari Depok kayak emang pada kesana semua. Balik kayak apa ngeliat mungkin pada kangen juga kali ya kan? Iya. Mungkin ngeliatin, oh ini bisa nih Bang Ute ngadain Iya, gitu kan. gitu. Kita juga bisa gitu. Terus bisa sempet gua share juga kok ke teman-teman kalau misalkan mau yang ngadain juga, ayo nggak apa-apa, gua Iya. kasih bocorannya, gua kasih tahu caranya gimana koordinasinya dan lain sebagainya. Trik and tipsnya Nah, lah ya. trik and tipsnya pokoknya ngadain event di kala pandemik gitu. Nggak usah bikin saingan, nggak usah bikin tandingan, cukup kita saling beriringan. Nah, udah masuk tuh sajaknya. Sajaknya udah masuk. Tanpa kalian sadari udah masuk. Bener-bener. Setuju. Aduh. Itu kan awalnya kan dari namanya LKBB Rindu. Iya. Rindu Terus dulu ya? berubah menjadi Candu. Heeh. Dari Candu ada lagi nggak kira-kira? Sampai Sendu. sejauh ini belum. Jadi gue malah waktu gue bikin event gue belum nentuin nama eventnya apa gitu. Eventnya apa nih ya gitu, karena secara mendadak waktu itu mendadak tiba-tiba orang apa dari mall ini telepon gue. Jadi nah ini juga perlu diketahuin, orang pasti nyangkanya gue ngajuin ke mall karena teman-teman banyak yang ngikutin ya, bukan banyak yang ikut, banyak yang ngadain juga di beberapa mall tapi mereka ngajuin. Kalau gue nggak ngajuin. Dari pihak mallnya yang minta. Keren. Kenapa? Iya keren. Oh emang keren. Iya maksudnya baru dengar gitu kita sama lomba dulu pas jadi zaman pas gitu kayak belum pernah ada lomba di Depok gitu ya. Iya, kan kalau ini kan biasanya kita yang ngajuin kan, Iya. ngajuin tempat terus kita bayar segala macem. Kalau gue enggak. Jadi orang mallnya telepon. Ya, telepon gue, "Bang, bikin event dong. Butuh berapa orang? 1.000, mau nggak?" Gue bilang gitu. 1.000 orang mau nggak? Banyak banget, Bang. 1.500. Kebanyakan, Bang. 2.000, gue bilang. Ya udah kita ketemu, gue ketemu langsung. Datang gue ke mallnya, langsung gue kasih konsepnya, deal. Tapi gue belum tahu namanya apa. Apa ya? Orang lagi apa nih? Selalu banyak yang DM, terus banyak yang apa namanya bikin story juga. Pasti bahasanya rindu nih. Nah, itulah. Itu terbesit lah gue. Udah LKBB rindu aja. Ada singkatannya? Nggak ada. Pokoknya rindu. Jadi bener. Ada maknanya. Iya, rindu Emang ada aja. singkatannya. Ada maknanya, cuma ada singkatannya gitu. Nggak ada singkatannya, tapi maknanya ya udah Maknanya kalau dalam. pas rindu aja. Ah. Jadi makanya gue bikin konsep lombanya ya simpel aja. Nggak ekspektasinya mungkin nggak sama kayak lomba di sekolah yang Iya. keren banget gitu ya. LKBB rindu itu event receh. Lebih keren sih kayaknya. Recehan pokoknya itu recehan. Terus balik ke candu, kenapa ke candu? Iya. Nah, kenapa dari Rindu jadi Candu? Nah, Itu sama nggak sih kira-kira? beda sebetulnya sama aja. Cuman kan kalau kodratnya manusia, gue manusia. Seutuhnya gue manusia, kodratnya Sama, manusia. saya juga. Kalau misalkan kita udah mendapatkan sesuatu, maka kita akan terus pengen lagi. Andai katanya kalau misalkan manusia itu dikasih satu gunung emas, maka dia akan pengen punya lagi satu gunung emas lagi. Itu yang gue rasain. Jadi begitu dapat rindu antusiasnya bagus, akhirnya pihak mall ketagihan dong. Benar. Dan itu yang kedua nggak di mall yang sama tapi di mall yang berbeda, berebut. Berebut konten. Dikejar-kejar berebut. mall. Ya dikejar-kejar mall. Dikejar-kejar mall. Dikejar-kejar Emang mall. kalau boleh tahu mall yang satu kan Taman Mini. Iya. Oke, yang satu lagi Di Grand Mall Bekasi. Grand Mall Bekasi. Grand Mall Bekasi, rindu yang kedua. Rindu yang ketiga di Mall Cipinang Indah. Semuanya Cipinang di Indah. mall, iya, semuanya di mall. Terus udah rindu 1, 2, 3, bikin lagi nih. Nggak mungkin dong rindu 4. Iya. Sequelnya terlalu banyak gitu. Iya. Jadi ini gue bikin trilogi aja. Oh triloginya. Ya, trilogi. Barulah teman-teman pada yang nyaranin yang DM. Bikin Bang, candu Bang. Udah rindu jadi candu. Keren juga gitu kan. Oke, gua ambil tuh candu. Candu apa ya kira-kira? Kalau rindu kan melepas rindu, candu apa?
Ketagihan. Ya, Doni, candu itu kan ketagihan. Iya. Doni akhirnya bilang candu, pecahan rindu. Wah boleh gitu. Candu Itu jadi panjangannya candu. Ya, Oh, gitu. candu adalah pecahan Pecahan rindu. rindu. Atau juga bisa kalau misalkan kita bikin jadi serius jadi kreatif, terus art and edu. Jadi Oh, gitu. banyak maknanya lah ya? Ya kreatif, ada seninya, kemudian ada edukasinya gitu. Itu candu. Baru candu yang kedua kasmaran. Candu kasmaran. Candu kasmaran udah candu, udah rindu, rindunya bikin candu, udah candu jadi jatuh cinta. Oh, Kasmaran. 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 Kesem-sem. Kasmaran itu dari Uni juga kasmaran kreativitas pemecah kerinduan. Weh. Masuk semua tuh kata-katanya. Keren ya kata-kata itu yang gue seneng tuh kayak gitu. Iya, jadi gua nggak sendirian. Senja habis. Senja edik. Berarti kalau tiap sore ngabisin banyak kopi ya? Kenapa? Tiap sore ngeliatin senja ngabisin banyak kopi. Gue lebih seneng pagi. Oh, pagi. Gue lebih seneng menikmati pagi. Pagi Seneng ambil kopi, makan pisang iya, goreng. pagi. Kamar mandi. Makan pisang goreng, rokoknya garpit, iya, kopi hitam, Bolas. gali sumur. Garis umur. Itu keindahan banget itu. Iya, Garpit, indah. pisang goreng, kopi, buset. Oh, kalau gali sumur emang gitu ya? Ada di sini juga. Ada di sini juga dong. Jadi awalnya candu sama rindu tuh seperti itu. Seperti itu. Antusiasnya emang lumayan banyak ya kalau tahu mah ya. Gini, kalau gua bilang gua sama tim, terutama sama Doni ya, gua partneran sama Doni dan sama tim gua selalu bilang dari mulai yang pertama sampai ke yang terakhir yang kelima di Candu Kasmaran, kita tetap ngejaga supaya nggak jumawa, supaya nggak ngerasa oh tenang aja event kita banyak yang mau, enggak. Tetap kita punya apa namanya punya batasan, terus kemudian kita juga dari setiap event satu ke event berikutnya itu promosinya juga dengan cara yang berbeda. Ibarat kalau orang dagang, lu kali ini dagang lu mungkin banyak yang mau karena baru. Ya. Tapi berikutnya lu akan bikin promosi yang lebih menarik sehingga orang-orang tertarik gitu. Jadi enggak Ya itu aja. gua nonton lah. enggak, iya gua enggak mentang-mentang oh gua ngadain event terus pasti penuh pasti enggak. Tuh karena gini. Kenapa event Rindu sama Candu itu di saat itu kelihatan pecah banget? Karena nggak ada event lain kecuali itu. Itu yang pertama. Iya. Ibarat kalau misalkan di masa sekarang tempe jarang, tiba-tiba gue jualan tempe, maka semua orang akan beli ke gue. Bener. Tapi di saat tukang tempenya semuanya ada lagi, belum tentu orang beli ke gue. Lihat peluang lah pokoknya. Nah, lihat peluang. Sekarang event udah mulai banyak, gue tetap ngadain lagi. Gitu. Ada Rindu Reborn. Rindu Reborn tuh berarti rindunya terakhir kembali. Muncul lagi rindunya, gitu. Tapi coronanya muncul lagi juga. Kenapa? Coronanya muncul lagi juga. Coronanya nggak bisa habis ya. Ada lagi aja. Tapi selama buat event itu ada yang nyinyir nggak, kayak awalnya kan cuma buat ngelepas rindu, kok lama-lama rindunya jadi terus-terusan gitu. Jadi jatuhnya kan kayak bukan rindu lagi dong kalau setiap kali ketemu. Karena kan gue bilang tadi, persepsi gue ngebebasin semua orang berhak untuk berasumsi, semua orang berhak untuk memberikan persepsi, semua orang berhak untuk memandang dari sudut pandang yang berbeda. Ketika orang bilang, wah lu cari cuan banget tuh bikin event, gue bilang iya, gitu. Lu mau ngeliatnya apa? Oh lu ketagihan, silahkan, nggak apa-apa. Toh yang penting event udah berjalan. Kita bersyukur kalau ketagihan. Iya, guanya ketagihan, peserta juga ketagihan gitu. Yang jelas gue pengennya, gue tetap bilang bahwa gue cuma mau ngidupin bahwa biar semua orang tahu dunia baris nggak mati di saat masa pandemi. Dan alhamdulillah sekarang event-event udah mulai jalan lagi, gue seneng. Iya benar. Udah mulai banyak juga ya. Iya, udah mulai banyak lagi. Tanggal berapa kalau boleh tahu tanggal eventnya? 19 Maret 2022. 19 Maret 2022. TM? TM tanggal 28 Februari. Oh, dikit lagi. Dikit lagi. Minggu depan ya? Besok dong. Oh iya besok ya? Oh, Iya. lagi lupa. Tanggal 26 kemarin lagi. Iya. Iya, cepet juga ya. Nggak berasa tuh. Jangan lupa ya. Iya, jangan lupa. Kan datang lombanya tanggal 19 Maret. Ramaikan boleh diramaikan. Boleh dong, boleh. Nggak ada batasan buat kuota penonton atau gitu, nggak ada? Ada. Ada. Biasanya gue posting nanti dan bertiket. Oh, bener lah. Kalau boleh tahu spill dong harga HTM-nya berapa? Standar lah 25.000. 25.000. Masih Di terjangkau. itu ya di Taman Mini Square. Taman Mini Square. Taman Ada aja Square. di Jalan Taman Mini. Pokoknya dekat sama Taman Mini Indonesia Indah. Dan yang di Rindu Reborn ini insya Allah ya mudah-mudahan doain aja. Adalah sesuatu gebrakan yang bikin wah. Mantap. Tapi gue nggak mau spill dulu. Gitu. Biar nanti pada penasaran aja. Siap. Jadi orang-orang tuh jadi menerka-nerka ada apa nih kira-kira? Iya, ada yang apa terbaru sih, apa gitu. lagi nih?
Udah nih kita bahas lomba, kita balik lagi ke Mas Gibran ya kan. Mas Gibran Akang sendiri pernah ngalamin hal kontroversi gak Kang? Buat Akang sendiri gitu. Jadi misalnya kayak contohnya pernah ada yang sirik sama pasukan Akang gitu. Ini baliknya jadi zaman pelatih. Banyak. Ceritain dong. Banyak. Berapa yang paling menggelegar gitu? Banyak. 2 hari gak keluar kan? Di sinilah saatnya gitu ya. Banyak sekali. Jadi gua cerita dikit boleh ya? Boleh, silakan. Gua ngelatih dari tahun 99. Saya belum lahir. Belum lahir belum ada ya. Gua udah jadi pelatih dari tahun 99. Masih itulah, masih lagi dibuat lagi Gua niat. udah lahir. Oh, udah lahir ya? Gua lupa. Lu lahir tahun berapa sih? 98. Oh, pasti rusuhan ya? Iya, betul. Rusuhan, bener. Kayak begini. Terus gimana tuh? Jadi dari zaman gua dulu sebelum ada perubahan Perpang 46 masih pada pakai skepang, gua udah kontroversi. Terutama di Jakarta, mungkin teman-teman di Jakarta udah tahu gue. Pelatih paling kontroversi, pelatih paling gua dulu pernah ngalamin masa-masa kalau lomba tuh kalau gua nggak juara, gua banting piala gitu. Pernah ada serem juga ya? Atau mungkin kalau misalkan jurinya nilai gua nggak bener, jurinya gua labrak. Gitu. Sampai segitunya. Dan keras banget dong. Dan itu pialanya dibanting tuh depan kita. Iya. Gua nggak mau gitu. Gua nggak terima, gua banting pialanya gitu. Wow. Jadi gua pernah ngelewatin masa-masa itu. Nah, terus kemudian perubahan ke Perpang akhirnya mulai belajar sampai ke Perpang 58. Kontroversi pasti ada. Yang paling terbaru dan mungkin teman-teman karena gue munculinnya kan baru di Pembarisan di Baper ya, sebetulnya gue mungkin berkiprah di dunia paskibra udah lama banget gitu. Benar. Cuman orang baru taunya semenjak ada Pembarisan di Baper. Nah, kesini-sini gue karena sering bikin konten dan lain sebagainya, orang jadi banyak yang tahu lah. Gue nggak ngerasa terkenal tapi banyak yang kenal. Iya. Gitu. Pasti rata-rata orang kenal gitu. Jadi ada bahasanya kalau misalkan gue bawa pasukan, padahal gue ikut pendidikan juga, ikut diklat juga, gue ikut TOT juga, gue bersertifikat juga kok gitu, sama-sama belajar bareng gitu. Jadi ketika lomba terus gue jadi juara, pasti ada sebutannya gini, kamu teh pasukannya menang karena mungkin dekat sama juri aja, jurinya kenal. Terus gue balikin, gue harus lomba di mana yang jurinya nggak kenal. Gue sampai ke Medan aja jurinya kenal sama gue. Efek itu. Ya, sekarang berarti gue harus gak boleh ikut lomba dong, karena kalau misalkan dibilang jurinya kenal, juri mana yang gak kenal gue? Atau mungkin yang bilang begitu takut dibanting kali ya? Orangnya jadi bahasa halus. Enggak. 2014 tuh gue udah tersadar loh. 2014 tuh gue udah tersadar. Mulainya nggak sadar dari tahun 99. Iya, lama juga nggak sadar ya. 5 tahun nggak sadar ya. Berapa tahun? 2000 berapa? 15 tahun berarti. 15 tahun ya. 15 tahun gue dalam masa-masa jahiliyah. Nah, mungkin gejolak kaula muda kali ya. Ya. Gejolak kaula muda. Makanya kalau gue ngeliat sekarang ini kayak pelatih-pelatih yang penuh ambisi, terus kemudian dengan segala tingkah laku bodoh dan kekonyolannya, itu gue kayak ngaca. Wisata masa lalu. Iya, kayak wisata masa lalu. Jadi menurut gue, oke dia nggak salah, mungkin karena circle-nya yang salah. Gitu. Jadi gue juga karena gue pernah seperti itu gitu. Jadi gue nggak pernah nyalain dia. Wah lu arogan banget sih. Enggak, gue pernah lebih arogan dari itu gitu. Jadi maklumin lah ya itu ya. Jadi udah apa yang lu alami sekarang gue udah pernah ngalamin duluan. Jadi paling kontroversi adalah pasukan gue juara karena gue kenal sama juri. Karena juri kenal sama gue gitu. Gila. Itu bisa menopang nilai itu. Kalau dibilang kenal, enggak. Lebih dari kenal. The bestie banget gitu. Oh bestie. Bestie banget. Bestie. Makanya kalau mau juara dekat sama juri. Bener. Ya biar sekalian kan. Iya. Kan sekarang banyak pelatih-pelatih yang ngejilat deket-deketin juri. Iya. Pikir juga. Itu ngerinya nih. Terbuka juga akhirnya ya. Yang lain yang pada ngejilat, tapi apalah daya deketnya sama gua. Iya. Soalnya udah bestie banget. Dari dulu udah bestie. Gue belum pulang aja guys. Gue juga takut. Takut diserang ya. Ini udah lewat lagi, kita masih baru.
Kayak gitu anak baru kalau Nggak apa-apa, kontroversi itu harus diciptakan. Biar ada bumbunya. Iya, biar ada bumbunya. Karena mungkin kalau misalkan kita naik karena prestasi itu lama, kita bikin sensasi. Bener, cepet viral sekarang. Bener. Cepet viral lah bareng. Lu pikir gua terkenal karena prestasi? Karena sensasi kan? Iya, biar harus ada 2 orang yang itu, jangan nggak lempeng-lempeng aja orang. Harus ada Iya yang gitu juga. makanya akun baris kan semuanya nampilin baris. Cuma di akun pembaris anti baper doang, akun baris yang nggak ada barisnya. Iya bener. Jangan lupa subscribe juga tuh channel pembaris. Jangan lupa namanya ya. apa? Baris anti baper. Gila, ada slogannya juga gimana kamu tuh kalau gitu? No kaku, no baper, cekrek. Cekrek. Itu juga yang nyiptain temen-temen kok. Bukan gue sendiri. Jadi ada temen yang bikin tagline itu, ya udah gue pakai. Gitu. Jadi dari teman tuh. Dari temen. Kalau dari apa namanya? Pembaris anti baper sendiri itu emang kamu punya konsepnya sendiri atau ajuan dari teman-teman? Enggak, itu gue bikin sendiri. Ini baru ide sendiri. Iseng. Iseng. Oh, Iseng. awalnya iseng. Iseng. Kayak Sama kita kayak iseng. iya iseng sama kayak lo sama cewek lo. Awalnya iseng tapi lama-lama keterusan. Iya. Gue yang terusan dia kagak. Awalnya iseng jadi. Iya. Jadi apa tuh? Jadi ya. Jadi ya. Bener, awalnya cuma eksperimen, tapi keterusan sampai dia nggak men. Ya. Sajaknya Ngeri bener. Doni mancing-mancing. Macing-macing. Lempar jaring. Kepancing. Ya. Ah. Ya terus nih Kang, kan kontroversinya kan banyak tuh apa. Yang pertama kan ada yang sirik, temenang. Terus di lain sisi di teknisnya pernah ngalamin kecurangan gitu. Curang atau nggak curang, balik lagi kalau menurut gua curang nggak curang itu tergantung persepsinya kita. Oh iya. Ya, tergantung persepsinya kita. Kalau menurut mungkin ada beberapa yang dia ngerasa nggak curang, tapi kalau kita ngelihat dari sisi lain, enggak lu curang gitu. Tergantung dari Oh, persepsi orang. Tergantung Oh, iya, persepsi iya, iya. kita nilainya dia itu gimana, dia curang atau enggak gitu. Yang paling sering kelihatan misalnya contoh, ya sering banget nih kejadian-kejadian dulu ya. Itu lomba dia bawa nama sekolah, tapi yang main Purna. Nah, kayak gitu. Jadi udah purna. Jadi ngambil sisi curangnya itu dari mana gue nggak ngerti. Mungkin karena dia dianggap karena dia pakai Purna, nggak pakai murni anak siswa sekolah itu. Cabutan. Iya, tapi kalau menurut gua itu sah aja sih. Kalau menurut gua loh ya, bukan berarti benar. Tapi menurut gua sah aja karena tetap aja yang dinilai kan barisnya, bukan lu udah lulus atau enggak. Itu. Tapi kan bukan ada tingkatannya. Kenapa? Kayak tingkatannya SMA, SMP, berarti purna nggak Dulu boleh. kan belum ada lomba Purna. Dulu belum ada lomba Purna. Berarti Lomba baru-baru Purna ini kan ya, baru-baru ini aja, iya. Dulu nggak ada kalau lomba tingkat Purna nggak ada. Cuma dulu tingkat SMP, tingkat SMA. Purna itu anak paskibra yang bisa move on lah. Yang susah move on ya. Iya. jadi. Iya, Jadi yang baru-baru bisa ini move mungkin on. banyak yang bisa move on, makanya zaman sekarang Makanya ikut gitu. Makanya diwadahi dengan adanya tingkat Purna, mewadahi banget sebetulnya buat purna-purna yang sering solongan masuk ke pasukan. Banyak dulu tiba-tiba pasukan SMP tinggi-tinggi amat nih ngalahin anak-anak SMA. Ya kan nggak mungkin gitu, orang berpikirnya gitu. Kalau gua ya udahlah biarin, kalau dia jadi juara satu baru heran gitu. Kalau dianya biasa-biasa berarti penilaiannya kan tetap tertuju kepada cara barisnya. Cara baris. Iya. Bukan karena dia posturnya yang tinggi, wah ini curang nih gitu. Murni. Iya, kan jurinya juga ditunjuk buat nilai baris ya, bukan nilai dia anak ini atau bukan. Dia kompeten kok jurinya. Nah, gitu. Kecurangan apa sih? Curang misalkan dia dekat sama juri. Menurut gue itu nggak curang, sah-sah aja. Berarti dia jago, maksudnya jago Iya. cara Jago ngelobi. Terus misalnya jago ngelobi, bayar juri misalkan, jurinya mau. Itu bukan curang, itu dia mampu. orang curang itu mampu. Jadi tergantung persepsinya tiap kita mandangnya apa gitu. Mandangnya. Baik, Karena kalau menurut gua di dunia baris, di lomba baris ya, curang yang seperti apa yang dimaksud gitu. Paling hal yang tadi gua bilang, dia pakai Purna, terus kemudian dia dekat juri, atau mungkin ada yang curang misalkan ngerubah nilai kan nggak ada. Atau mungkin yang lomba, karena kan kalau lomba baris itu meskipun dia touching ya, artinya langsung lihat langsung. Iya. Penilaian itu kan tergantung perspektif juri. Dia penilaiannya nggak objektif seperti pertandingan sepak bola. Oh, Gol ya udah gol. mutlak gitu ya? Ya mutlak kelihatan gol ya Iya, gol iya, iya. gitu. Tapi kalau baris kan feel. Feel, Gitu. Makanya rasa, curang, rasa. curanginnya gimana gitu. Ada yang pakai mistis.
misalkan dia pakai mistis, ada yang dulu pakai bau melati, terus pakai mistis gitulah. Pernah ngalamin kayak gitu. Kalau itu dinilai kecurangan, udah pasti dia didiskualifikasi. Nyatanya kan enggak. Nggak kelihatan. Iya kan? Kalau misalkan kita bisa kategorikan tidak boleh pakai mistis, baru itu jadinya kalau dia tetap pakai berarti curang, gitu. Tapi kan itu tidak ada aturannya, gitu. Kalau mau lihat bukti kan kalau emang hal mistis kayak gitu kan emang nggak bisa dilihat sama kasat mata. Iya betul. Tapi katanya udah ada yang mulai nebak-nebak nih, misalkan pasukannya tiba-tiba habis tampil greget banget, begitu habis tampil langsung berperang pingsan lemas semuanya. Kayak katanya itu diisi. Entahlah itu. Kalau gua lebih kayak ya itu balik lagi ke pelatih, lu mau pakai cara apa. Ini dunia baris, kalau garis besarnya adalah baris itu syarat makna sama kepaskibraan. Kalau misalkan dunia baris sudah dikotorin sama hal-hal kayak gitu, lu mau bawa kemana gitu. Lu bikin pasukan tuh mau ngarahnya kemana? Kalau cuma lu sekedar lomba, lu jangan bawa nama paskibra lah. Iya. Gitu. Lu ngotorin dunia paskibra gitu. Paskibra itu sakral, ya paskibra itu jiwa korsanya tinggi, paskibra itu gagah, paskibra itu keren. Kalau misalkan lu kotorin dengan hal-hal kalau lu kotorin dengan hal-hal kayak gitu yang mungkin orang lain mandangnya curang, ya lu bisa balik ke lu juga. Nah, gitu loh maksud gue, lu jangan hidup di dunia kita. Ya, gitu. lu nyikapinya ya biasa aja lah, jangan sampai berlebihan gitu. Itu kan yang jadi balik lagi. Sebetulnya yang dikejar pelatih ini apa? Ya kan, pasukan yang menguasai aspek dari segala segi, atau pencitraan diri, atau pencitraan dia demi atau ambisi dia demi pencitraan jati diri. Kan biasanya yang ngejar kan pelatihnya. Pengen dikenal, padahal begitu menang yang dikenal pasukannya, lu tetap di belakang layar. Pelatih yang di depan layar cuman gue. Pelatih hits. Iya kan? Kan tadi tuh ngomongin kayak paskibra itu sesuatu yang sakral lah. Paskibra itu bisa dibilang tegas. Iya. Kalau dilihat dari zaman sekarang, nih gue tahu nih arahnya nih. Kalau dilihat dari zaman sekarang, kayak gitu. Menurut kamu tuh pandangannya gimana? Apa yang kayak gitu apa maksudnya? Ya, kalau dibilang tegas banget, jadi di dalam pas lagi lomba tegas, pas di luar nggak tegas. Di luar lebih kayak ya bisa dibilang feminim, mengarah lebih jauh dari feminim itu. Waduh. Coba ngomongnya lebih spesifik. Pinggir jurang. Ganti pertanyaan dah. Enggak, biar gue ini juga enggak terlalu apa. Orang nanti yang nonton nih takutnya salah tangkep, ya kan? Jangan-jangan mereka berpikiran lain, tapi di pikiran gue beda. Ya, jadi biar semuanya kita sama persepsinya, kita samakan persepsi. Yang lu maksud adalah? Yang saya maksud tuh kayak kan pas Gibran, kamu dia bilang tadi yang sakral, terus tegas juga. Ya. Tapi kenapa banyak cowok-cowok pas Gibran zaman sekarang bisa dibilang memiliki pandangan negatif karena ya gitu. Gitu apa nih? Agak sedikit gini. Apa gini apa? Belok. Belok kanan. Kan nggak berani nyebut langsung. Iya gitu feminim. Kenapa? Lu sebut aja kan editor lu tinggal lu. Agak sedikit kayak cewek lah. Oh, pandangannya tuh kenapa? Cowok yang terlalu kecewe-cewean. Ya. Gue sempat dulu sempat kontroversi ya. Muncul satu pasukan, gua nggak usah sebut namanya. Muncul satu pasukan yang akhirnya jadi perhelatan banget para pelatih di salah satu grup pelatih se-Indonesia. Kebetulan gua ada di situ. Dan itu menghujat habis-habisan. Kalau gua tipe orang yang nggak terlalu suka, misalkan contoh paling ringannya gini. Orang lain tahu misalkan lu kita berteman nih. Okay. Terus di mata orang lain lu adalah penjahat. Lu ya penjahat kelamin lah atau apalah gitu ya. Tapi itu kan sisi lu dari kejahatan itu adalah sisi buruk lu di bidang di situ ya. Iya. Tapi selama lu main sama gua, lu baik-baik aja. Gitu. Toh lu enggak grebe-grebe gua, enggak musik gua. Buat gua ya udah, jelek lu itu buat orang lain bukan buat gua. Nah, ketika ada berita itu, gua enggak langsung mencerna mentah-mentah langsung menghujat kayak yang lain. Gua slow gua tetap redam diri gua sendiri ya. Gua enggak redam banyak orang karena balik lagi setiap orang berhak untuk memberikan asumsi dan melihat dari sudut pandangnya masing-masing. Kalau gua nggak gitu, langsung gua hubungin yang bersangkutan, si pasukan ini. Akhirnya gua tanya, ternyata mereka punya basic yang memang sehingga mereka menjadikan mereka seperti terlihat feminim. Padahal dari segi baris mereka bagus segala macem. Menurut gua
hak setiap orang untuk ngelakuin apa aja. Yang penting dia bahagia dan nggak ngeganggu kita. Prinsip gue itu. Tapi ada tapinya. ada tapinya. Tapi kenapa tuh? Tapi ada 99% para pelatih dan para pelaku baris yang menjaga dunia paskibra tetap solid, tetap gagah, tetap tegas, tetap rapi. Jadi sesolid Ya, jadi lu jangan ngotorin. benar. Silakan lu bersikap seperti itu, tapi jangan dibawa ke dunia kita. Lu berhak untuk bagaimanapun. Lu mau kayak kasar nih, gua misalnya kasarnya nih ya. Oke. Lu mau jadi banci kek, Oke. lu mau transgender kek, terserah. Yang Tapi penting- ingat, lu hidup di dunia kita. Dunia yang sakral. Dunia yang sakral. Jadi itu yang wajib kita jaga bareng-bareng. Jadi jangan ngotorin lah ya. Jangan Kalau ngotorin. itu lu mau jadi kayak gitu itu hak lu. Ya, Ada makanya tempatnya tersendiri kan. makanya sampai gua bikin konten cowok paskibra banci, tapi sebetulnya di isi konten itu gua meluruskan bahwa paskibra nggak banci. Iya, benar. Gua mau nentang itu. Kalau gua berusaha buat nentang bahwa di dunia paskibra itu nggak ada cowok paskibra itu nggak banci, ya, please say goodbye buat kebiasaan melambai. Aja nih. Aja deh. Break dulu. Oke, sekarang kita masuk ke segmen Q&A, tanya-tanya yang udah kita siapin waktu itu di question box di Instagram. Oke. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari teman-teman nih? Ada beberapa pertanyaan nih. Sebenarnya ada banyak. 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 Tapi kita pilih 3 pertanyaan yang menurut kita tuh menarik untuk ditanya. Oke, siap. Nih, pertanyaan yang pertama, gimana cara pendekatan ke orang tua untuk senantiasa selalu mendukung kegiatan paskibra? Oke, ini menarik nih pertanyaannya. Pertanyaan bagus. Oke. Dan ini udah gue tanamkan supaya nanti juga pelatih belajar bahwa pendekatannya nggak cuma ke anak tapi ke orang tua. Karena kekuatan terbesar ketika kita ngebawa anak lomba itu adalah diizin orang tua. Benar. Karena kalau misalkan sekolah nggak ngizinin, kalau orang tuanya yang minta izin, diizinin. Karena yang ditakutin sama sekolah adalah ada gejolak atau ada protes dari salah satu orang tua. Iya. Tapi kalau orang tuanya kita rangkul, bisa kita ajak kerjasama, kita ajak ngobrol, sama kayak kita ngajak ngobrol ke anak-anak. Jadi kalau gue prinsipnya menyayangi anak didik itu satu paket sama orang tuanya. Iya. Satu paket. Jadi sekalian. Sekalian. Jadi kalau misalkan anaknya latihan, nih lihat nih latihannya kayak gini. Gue nggak pernah nutupin. Anaknya gue omelin depan ibu bapaknya, gue omelin. Anaknya harus gue caci maki. Benar. Biar nanti si orang tua tahu persis. Karena kita tanpa kita sadarin, setiap anak pasti kalau habis pulang latihan itu ngeluh. Iya. Sementara orang tua nuntutnya macam-macam kalau ada di rumah, apalagi emak. Benar. Wah, latihan mulu, beresin ini segala macam. Dia nggak tahu kondisi anaknya capek banget. Tapi begitu dia ngeliat latihan, ngeliat anaknya latihan, Oh, anakku capek. nggak bakal disuruh-suruh. Oh iya, anak gua capek banget latihannya gitu. Minimalnya itu. Ngasih Bisa kepercayaan juga ngerasa. lah. Kasih kepercayaan. Jadi biar orang tua juga tahu anaknya saat latihan tuh ngapain aja. Iya. Dan ini juga menjaga diri gua untuk nggak macem-macem karena didik. Oh, oke. I know. Dan alhamdulillah anaknya udah sampai ke mungkin anaknya udah ada yang nikah segala macam, orang tuanya tetap welcome dulu. Masih jalin silaturahmi. Masih jalan Masih silaturahmi. chattingan. Masih chattingan. Kayaknya berlanjut Iya, ya. iya, karena banyak orang tua murid yang ternyata usianya lebih muda dari gue. Nah, ikutan. Jadi peluang juga nih buat kalian nih, bisa jadi peluang. Oke, sudah terjawab ya. Next. Oke, next ada lagi. Lanjut pertanyaan kedua. Kenapa tertarik buat konten paskib? Apa dunia paskib cukup menarik dan menghasilkan? Yang pertama, gue dari dulu seneng speak up. Oke. Jadi apa yang gue rasa, gue pengennya ungkap. Anaknya kritis gitu. banget Ya, gue orang yang kritis gitu. Tapi gimana caranya gue speak up tapi nggak menyinggung banyak orang. Kalau nyindir iya mungkin ya. Iya. Kalau nyindir iya. Kalaupun ada yang kesindir ya syukur, emang itu tujuannya. Emang itu tujuannya. Iya. Anaknya kontroversi banget. Iya. Kan gue bilang kalau misalkan kita nggak bisa naik dengan prestasi maka buatlah sensasi. Iya. Terus kenapa dunia baris? Karena gue beranggapan bahwa dunia paskibra, dunia baris nggak sekedar dunia baris tapi udah jadi industri. Iya sih, Iya, udah jadi industri. Banyak orang yang menghasilkan sesuatu dari cuma sekedar baris. Yang tukang sepatu, yang tukang kostum, Iya, ya kan? Tukang piala, tukang rekap. Mereka. Nah, gua tukang bacot.
Tukang speak up aja dapat duit. Iya, tukang bacot. Oh, jadi di situ ngeliat peluang. Iya, gitu. Kan kalau endorsement itu enggak ke tukang piala. Ke tukang bacot. Jago promosi. Benar. Tapi kenapa nggak dilariin ke hal yang lebih luas selain di Paskibra? Karena kan speak up secara Endorse gitu. Pengennya gitu. Gue punya mimpi bahwa nanti gue bakalan speak up sesuatu yang lebih universal. Wih. Gitu. Cuma kan udah banyak banget. Mungkin gue untuk masuk ke ranah itu daya saing gue harus lebih kuat gitu. Benar. Gedorannya harus kenceng. Benar. Sementara gue belum mampu. Hanya mampu di dunia baris, dunia yang gue gelutin dan dunia yang gue cintain gitu aja. Masih memikirkan kapasitas. Ya, masih sadar diri lah. Gue masih punya batasan. Karena gue kenapa di dunia baris? Ya karena gue hidup di dunia baris yang mungkin gue paham isinya, sehingga ketika gue speak up, gue berharap juga orang paham apa yang gue maksud. Iya, benar. Karena basicnya udah tahu lah Ya, dunia baris tuh, jadi mau betul. speak up juga enak. Gak usah jauh-jauh ketika orang bilang, bang bikin dong tentang pramuka, wah gue udah ngeblank. Karena gue nggak ngerti gitu kan. Ada lagi, bang bikin dong tentang futsal, boro-boro gue main futsal, nendang bola yang nggak pernah. Kalau basket kan dipegang. Kenapa? Basket dipegang. Basket dipegang tapi nggak pernah gue dribble. Gue ngedribble yang lain. Kasti. Bola takraw Iya, bisa takraw. di-dribble. Takraw bisa. Takraw di dribble. Oh iya, nggak bisa ya? Iya, nggak bisa ya? Kacau. Ada lagi? Ada satu pertanyaan Ada lagi? terakhir. Bikin quotes buat orang yang nunggu dalam kepastian. Ini gue tunggu-tunggu sih. Ini gue tunggu. Dalam ketidakpastian, Pak. Menunggu dalam ketidakpastian. Ketidakpastian. Itu sama kayak anak-anak sekarang suka parade periksa kerapian, udah ngasih kode tetap nggak dikasih kepastian. Dan buat kamu-kamu yang ngerasa bahwa dia nggak tiba-tiba pergi, yang suka ngilang, dia bukan tiba-tiba pergi tapi harapanmu yang terlalu tinggi. Siapa tuh? Adi. Nah itu bikin kayak gitu Kenapa? spontan aja. Gak ada yang ngerti kan? Gak ada yang ngerti. Enggak kan kadang-kadang suka orang menyalahkan dia pergi nggak mau bertahan. Bukan dia yang nggak mau bertahan. Jangan tanyakan kenapa dia nggak mau bertahan, tapi tanyakan kepada diri kita apakah kita layak untuk dipertahankan. Benar. Bukan dia yang jahat, tapi ekspektasimu yang terlalu tinggi. Nah, dia nggak, iya kan? Dia nggak PHP, elunya yang terlalu ngarep. Iya. Makanya jangan berharap sama manusia. Berharap sama Ellen. Jangan sama manusia, sama tumbuhan, sama tuduhan. Iya. Aduh. Udah kelar pertanyaannya? Udah, Udah habis. dijawab ya. Oke. Ya lah, lanjut lah. Nih, kita mau nanya. Gue mau jawab. Iya, siap. Kita mau tahu dong, Kang, sistem penerimaan paskibraka Untuk saat untuk saat ini. Wow, ini pertanyaannya banyak, sebetulnya yang DM juga banyak, yang ngajak curhat dan discuss di DM juga banyak sebetulnya. Video call nggak ada? Video call gue lebih ke sleep call sih. Boleh. Jaksel kan? Boleh, anak jaksel dikit. Jaksel tidak. Video call tadi Video call syariah. Yang pertama, ya sebetulnya itu bukan ranah gue ya, karena gue basic gue bukan paskibraka. Tapi dari tiap penerimaan udah bukan lagi rahasia, tapi udah jadi konsumsi publik lah. Semua udah tahu gimana sistem penerimaan atau seleksi di paskibraka, sampai gue bikin konten gitu ya. Yang jelas titip salam aja buat teman-teman yang panitia penyeleksi untuk lebih subjektif aja sih, transparan ya? lebih transparansi. Jadi Iya. nggak ada lagi yang titip-titipan gitu, nggak ada lagi yang gimana-gimana gitu. Jadi kalau misalkan cuman karena kedekatan, cuman karena apa ya, kan takut apa namanya sama pimpinan atau lain sebagainya. Kalau misalkan semuanya itu berdasarkan dengan kedekatan dan relasi, lalu apa gunanya seleksi? Benar. Mending nggak usah tiadakan aja. Iya, ini nggak usah ini main comot aja kan. Iya, dari sini. Itu kan yang oknum. Benar. Nggak Itu namanya semuanya. oknum. Iya, nggak semuanya seperti itu, tapi kebanyakan iya. Aja dong. Kan kasihan orang yang udah Kasihan yang udah usaha mati-matian. Jadi Iya. apa ya? Buat oknum-oknum ya, tolonglah. Banyak teman-teman paskibraka
yang mungkin ngejaga etika ini, ngejaga tata cara yang baik. Jadi jangan dikotorin sama hal kayak gitu. Sejatinya paskibraka adalah putra putri pilihan, bukan putra putri titipan. Camkan itu. Ya. Apalagi lagi seleksi nih ya. Hah? Lagi seleksi kan sekarang Iya. ya, lagi seleksi. Oh iya, ya. lagi 17-an ya, soalnya. lagi musim seleksi ya. Dikit lagi 17-an enggak lah. Oh, 17 Maret. 17 Maret. Candu ya? Tahun 19. Enggak katanya dikit lagi 17-an. Ini masih bulan Februari. Oh iya, masih lama ya. Lama. Tapi siapa yang emang lama? Iya, seleksinya dari Iya. sekarang mulai tingkat kecamatan sampai ke Lama ya? kota ya. Seleksinya lama ya? Berapa bulan sih? 6 bulan apa? Seleksinya gue nggak tahu. Tapi yang jelas mudah-mudahan Oh, iya. tahun ini semuanya clear lah ya, nggak ada lagi kayak Oh iya, gitu. waktu kemarin tuh yang 17-an itu katanya cuma beberapa doang ya? Yang maksudnya pasukannya nggak Iya, semuanya kayak- tampil gitu. Iya. Karena kebatas corona kalau nggak salah. Iya. Iya, karena pandemik katanya sih dari paskibraka yang tahun sebelumnya diambil. Jadi nggak ada seleksi. Oh, nggak ada seleksi. Tapi ada beberapa wilayah yang seleksi. Tergantung kebijakan Dari- Pemda setempat sih. Oh, biasanya gitu kan. Iya, tergantung. Ya kebijakan semoga Pemda. bisa lah nanti buat tahun ini. Ya, semoga Amin. tahun 2022 ini kita masih bisa nyaksikan lagi di TV-TV Amin. pengibaran yang seperti sebelumnya lah. Benar. Gue nggak mau new normal, gue pengen kembali normal. Yes. Gokil. Kita semoga lekas membaik dunia. Oke. Kang Ute kan lama nih dunia paskibra. Udah dari tahun berapa tuh? 99. Iya, Ya, iya. kita hitung dari tahun 23. sampai tanggal 2000 sampai 2022. 22 tahun 20. Iya, sekitar. 3 tahun ya? Ya itulah, gue nggak pernah ngitung. Kalau ngitung gue berasa tua banget sumpah. udah lama banget kan tuh ya. Ada bad impact-nya nggak selama ini? Yang dirasain itu. Kalau misalkan ada yang ngerasain bad impact, biasanya dia akan apa ya, ngerasa. Kalau bad impact menurut gua nggak ada sih. Ya, Dari enggak. dunia paskibranya ya. Hmm. Dari dunia paskibra, dunia baris menurut gua nggak ada bad impactnya. Bad impact itu tergantung dari personalnya aja. Oke, Oh, balik lagi. Balik lagi ke personal. Kalau lu nganggapnya kayak apa? Misalkan ada yang ribut-ribut lah, ada yang saling berebut, atau ada yang berebut nama. Itu bumbu-bumbu lah ya. Oh, berebut nama, berebut farfor kayak gitu-gitu ya kan. Itu bumbu-bumbu lah. Jadi bad impact-nya bukan di dunia paskibranya, tapi lebih ke personalnya kalau menurut gue. Bad impact nggak ada sejauh ini, gue ngelihatnya good impact. Mungkin kalau ada bad impact yang berasa ke gue bakal udah lama pergi dari dunia paskibra. Berarti selama ini masih nyaman aja lah. Nyaman aja, sebenarnya tergantung kita ngebawanya gimana gitu. Sampai sejauh ini 23 tahun, bayangin. Iya, 23 tahun. Lama juga ya. Iya, tuh Iya. kok kalau kuliah di rumah udah kelar. Iya, kelar itu kalau udah Anjir udah di rumah. Separuh hidup juga di paskibra. separuh hidup di paskibra ini. Iya. Terus juga di selama ini di paskibra achievement apa kan yang udah Kang dapet gitu kan di dunia paskibra? Achievement yang paling berharga. Yang paling berharga adalah Keluarga. apa ya? Sensasional. Enggak juga sih, kayak apa ya? Banyak sih sebetulnya, banyak. Salah satunya adalah gua alumni salah satu sekolah di paskibra itu, kemudian diangkat di pelatih, jadi pelatih di sekolah itu juga. Oke. Dan kemudian gue diangkat jadi karyawan di sekolah itu juga sampai dengan hari ini. Itu achievement. Nggak the best sih, tapi salah satunya itu. Di lumayan. Terus kemudian yang ya sampai sekarang akhirnya muncul kembali Santi Baper, dari mana lagi kalau bukan dari karena paskibra. pengalaman gue ngelatih. Ah, Gitu. Bukan berarti gue yang paling pandai, bukan berarti gue yang paling banyak pengalaman, tapi gue udah ngelewatin banyak apa ya, banyak masalah gitu. Asam garam ya kan? Asam garam dunia Iya, paskibra. udah ngerasain lah. Banyak lah yang lebih berpengalaman, cuman yang berani speak up cuma gue doang kali ya. Banyak yang lebih senior, banyak yang lebih cerdas. Pokoknya dari gue salam hormat, salam respect buat para pelatih. Mau yang senior, mau yang junior, mau yang udah lama banget, mau yang baru, nggak bisa diukur dengan apa ya, dengan rentanan usia. Iya. Kayak misalkan kalau dibilang mau main senior-senioran, mungkin gue lebih senior Iya. daripada lu atau daripada yang lain yang pelatih baru. Tapi nyatanya pelatih baru juga banyak kok yang berprestasi dan luar biasa, Iya, dan gue benar. banyak belajar dari mereka. Jangan nggak hormat lah ya. Ya, saling hormat dan Saling menghargai. hormat, ya. Yang muda ngehargain, nghormatin yang tua juga ngehargain yang muda-muda. Iya. Biar apa ya? Jadi kalau gue pribadi, gue lebih ke open minded aja. Meskipun lebih menguntungkan open BO. Di akhir kata tuh selalu ada kata-kata gitu. Gimana ya? PO. Pre-order. Pre-order. Berarti selama ini ada ambisi dan harapan nggak di dunia paskibra? Ambisi nggak ada buat gue pribadi ya. Oke.
gue nggak punya ambisi, gue pengen ngejalanin ya udah mas go on aja, gue pengen ngeflow aja. Filosofinya gue kayak gue ngambil filosofi kopi Tokai Tokai ya. Tokai di sungai. Kalau mau ngambang, kalau mau deres, kalau mau nyangkut, kalau ambiar. Benar. Ngikutin aja lah. Ngikutin arusnya. Mungkin saat ini orang lagi orang banyak yang kenal, tapi lama-lama nanti gue akan tenggelam dengan sendirinya. Gue ikutin aja. Kalau udah waktunya, udah waktunya ya udah. Ngikutin waktu aja. Tapi harapan kan terus berjalan ya. Harapan harus tetap ada. Iya, benar. Terutama buat dunia baris, harapan gua tetap indah lah. Tetap indah. Buat kebanyakan orang mungkin dunia baris adalah dunia yang indah sehingga orang-orang sulit untuk meninggalkan. Benar. Ya kan, makanya banyak pelatih yang jomblo seumur-umur cuma gara-gara ngurusin pasukan ya kan. Ada yang kena dong. Karena emang senyaman itu sih di dunia basket. Iya. Senyaman itu ya. Tergantung, makanya kan gue bilang tergantung kitanya ngebawanya. Kalau misalkan kita ngerasain nyaman ya nyaman. Kalau kita nggak bisa ngebawa, kita juga iya, kalau misalkan kayak ngeluh, ngegerutu segala macem, gue ngelatih karena misalkan gue ngelatih karena gue cinta gitu, tapi nggak dibayar, gue ngegerutu. Everything is cuan. Betul, everything is cuan. Cuan. Kita ada segmen gila nanya. Apa tuh? Tuh, ini gila banget nih pokoknya. nanya terus. Jawab Ini cepat. Jawab cepat. Oh gitu. Jadi ada 2 opsi, nanti Kang Ute jawab. Ya, ada 2 pilihan maksudnya kan. Oh oke. Jadi jawabnya cepet ya Kang ya. Jawab Harus cepat. jawab ya. Jawab cepat Pokoknya ya. sebelum kita tanya, Kang Ute udah jawab. Oke, siap. Jawab apa? Jawab cepat. Jawab cepat. Oke, ya. Oke. Jangan dijawab cepet. Gue udah masuk. Aduh, lo masuk aja. Gue meskipun gitu. Lo berarti. Nanyain gua. Oke. Terus lo masuk. Oke, ayo. Oke. Gas. Yang pertama, jadi guru atau jadi pelatih? Jadi pelatih. Wih. Anak didik susah diatur atau anak didik bucin? Anak didik bucin. Berarti kalau susah diatur nggak apa-apa. Kalau susah diatur, dia punya kemauan sendiri. Kalau bucin udah susah dah. Kalau bucin gampang, kita alihin bucinnya ke kita. Wih. Wih. Berarti Karena yang terjadi adalah banyak sekarang polemiknya adalah kebanyakan anak bucin, bukan anak susah diatur. Iya, Yang susah diatur maunya dia bukan di sini. Kalau yang bucin dia cuma salah arah doang. Bucinnya tetap kita pakai tapi arahnya kita pindahin ke kita. Iya. Gitu. Dek, butuh perhatian sih. cinta Ya. selamanya indah, Dek. Cinta nggak selamanya indah deh. Lanjut, pramuka atau paskibra? Weh. Loh, diam. Ini dalam konteks apa nih pramuka atau paskibra? Kalau ngelatih ya gue paskibra lah, karena gue nggak paham pramuka. Tapi kalau disuruh milih dua-duanya, oke lah dua-duanya. Kalau salah satu tapi lebih ke paskibra. Enggak juga, karena pramuka udah ibarat kalau misalkan sekarang ya, harusnya semua orang sadar bahwa pramuka itu udah jadi urat nadi. Penting ya, Kang? Penting dong. Masuk kurikulum, artinya semua siswa SD, SMP, SMA, semua yang merasa jadi siswa adalah anggota pramuka. Iya kan? Karena wajib pramuka. Iya. Dan pramuka bukan ekskul. Iya. Pramuka adalah jati diri. Udah ada naungannya juga. Iya dong, ada Iya. naungannya itu. Pramuka itu jati diri Indonesia. Ya, semoga pas Gibra juga ya. Semoga pas Gibra juga. Amin, 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 Kenapa amin. Pramuka bisa, kenapa pas Gibra nggak bisa gitu loh. Susah ya. Lanjut yang terakhir, candu atau kopi baris? Candu. 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 Karena Kenapa candu? Apa ya? Kenapa candu? Yang pertama Lebih banyak cuan. lebih banyak cuan. Benar. betul. Yang kedua, Manusiawi. gue punya tim yang solid di candu. Itu yang mungkin bikin gue terus menerus untuk ngadain event supaya apa ya, intensitas ketemu sama tim ini jalan terus. Bukan berarti kopi baris dilupain. Enggak. Iya. Ya, Cuma di meskipun nomor ya. Ada lagi, Cek? Ada satu. Apa? Saya kan titip. Apa tuh?
lomba tapi UP-nya banyak tapi jurinya nggak seret, atau lomba UP-nya sedikit tapi jurinya yang akan pengen. Ini sebetulnya ini yang lagi banget gue bahas sama beberapa pelatih dari salah satu wilayah ya. Apa ya? Gini, kita ada di dua pilihan yang mungkin nggak bisa menguntungkan kedua-duanya. Jadi kita sama kayak hidup kita, kalau misalnya kita ambil kanan, belum tentu kita dapat sesuatu yang ada di kiri, gitu kan? Artinya tergantung niat lu dulu ikut baris, mau apa, lu ikut lomba ini mau ngapain dulu. Kalau tujuan utama. Iya, tujuan utamanya kalau lu mau cari cuan, ya lu cari juri yang biasa-biasa aja, yang nggak bener penilaiannya, lu tinggal ngikutin apa maunya juri, lu juara. Bener. Pilihannya kan di situ juga dua. Lu tetap benar dengan ilmu perpang lu, tapi lu kalah, atau lu menang jadi juara tapi lu murtad. Ibaratnya gitu ya. Iya, kasarnya gitu. Nah, tapi kalau misalkan gue mau lombanya pengennya gue ngebenerin pasukan gue biar sampai bener-bener dinilai bagus sama juri, ya gue ikut lomba yang jurinya bener tapi UP-nya biasa aja. Gak murtad jadinya. Gak murtad jadi. Oke Lan, closingan. Oke, kita udah di penghujung acara nih. Bener nih, cepet banget lagi. Sebenarnya sih gue ada yang gue pengen, Cik. Ada yang itu, ganjel gitu. Ada yang ngeganjel gitu. Apa tuh? Kayaknya closingannya kurang lengkap kalau tanpa sajak. Dari tadi gue udah sajak mulu ya. Ini spesial. Oh, spesial. Tapi sajaknya yang mengarah ke dunia Apa? paskibra. Paskibra tuh kayak ke depannya tuh harus bagaimana. Ya, Wow, gila. kesan. Jadi ini agak susah loh ya, agak susah loh ya. Bisa lah kira-kira. Dan siapin ya, ini gue bayarannya lebih mahal ya. Kasbon. Apa ya? Ada nggak? Susah lah kalau dibikin sajak ya. Yang jelas harapan ya. Harapan aja ya. Harapannya gue pengen dunia paskibra lebih lebih menggelora, lebih tertanam bahwa jiwa paskibra itu punya jiwa korsa yang tertanam di dada, dan paskibra milik Indonesia. Jadi ya harus kita jaga. Bener. Gitu. Harus kita Semoga jaga. vibe-nya balik lagi kali ya. Ya, vibe-nya balik lagi kayak dulu lah, nggak apa-apa. Maksudnya aturannya dengan yang sekarang, tapi vibes-nya balik lagi ke yang dulu yang penuh kesakralan. Iya, biar nggak pakai itu tuh facial kalau lagi lomba kan kesian tuh pada ngap. Kalau itu kebijakan. Oh, itu kebijakan. Itu kebijakan. Bukan kebijakan panitia lomba, tapi kebijakan pemerintah setempat. Bener. Karena di masa pandemi. Jadi ini nuntut bahwa anak paskibra harus cerdas ngikutin apa yang ada. Iya. Gitu. Kalau kitanya kolot, contoh misalkan gue bikin event, enggak, mana ada lomba pakai facial, enggak ada tuh aturannya. Tapi kan kita berada di wilayah dan berada di tempat yang punya kebijakan yang harus kita ikutin. Kalau misalkan pengennya apa maunya, maka tak perlu lagi ada aturan. Bener. Gitu. Nggak perlu lah aturan Ya, dibuat. semoga corona juga cepat Cepat berlalu. Ya. Buat tapi bukan neo normal tapi Kembali normal. Kembali normal. Iya. Bener. Back normal. Baik. Oke, terima kasih buat Kang Ute udah mau Ya, datang ke kita. Sama-sama. Thank you udah ngundang. Cerita-cerita pengalamannya nih banyak banget yang kita ambil Betul. hari ini. Banyak banget Iya. pengalamannya yang Sukses juga buat lomba di Candunya nanti tanggal 19. Rindu. Aduh, iya, Rindu. Rindu Iya, Reborn, Rindu bener. Rindu Reborn-nya sukses. Sukses Amin. juga buat pembaris anti bapernya. Amin. Tapi baris. Sukses. Amin. Terus juga baju-bajunya yang mau itu Melonci. Susan. Iya, amin. Boleh tuh di Iya. IG-nya apa? Pembaris anti baper. Pembaris anti baper. Jangan lupa juga buat follow IG Gila Hormat dan subscribe Gila Hormat. Thank you. Makasih Kang Ute. Sama-sama. Thank you. Masih banyak. Foto dulu ya. Oh iya belum foto.